kamu harus membuktikan kalau Amar yang merkosa Ainun. Ada apa lagi sih? Udah deh, Mama nggak usah belain dia deh. Dia itu tukang bohong. Amar yang menyamar jadi Rama, orang yang menghamili Ainun. Jadi, Perempuan yang selama ini Mama bela, itu adalah perempuan yang jahat. Ah! Kamu ngapain? Mengintai istri saya? Hah? Jawab! Amar, kamu ngapain duduk di situ? Ayo masuk. Nggak apa-apa, Bu. Amar, ayo masuk. Astagfirullahaladzim, nak. Kenapa muka kamu? Astagfirullahaladzim. Kamu berantem ya? Hah? Kamu berantem ya? Enggak, Bu. Semalam Amar jatuh. Enggak mungkin kamu jatuh. Ibu nggak percaya kamu jatuh. Siapa yang mukul kamu, Amar? Siapa? Jadi semalam Amar datang ke rumahnya Pak Jamal. Pak Jamal itu mantan majikannya Amar. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba mukulin Amar, Bu. Apa? Kamu dipukul sama Pak Jamal? Amar, sekarang juga kamu antar ibu ke rumah Pak Jamal. Bu, udahlah, nggak usah diperpanjang. Cukup ini masalah Amar aja. Enggak, Amar. Ibu gak bisa terima. Pokoknya sekarang juga kamu harus antar ibu ke rumah Pak Jamal. Cepat. Bu, ayolah, Bu. Ngapain sih, Bu? Nggak usah diperpanjang masalah ini, Bu. Sudah, ayo. Perempuan stres. Itu minuman pasti buat suami saya kan? Ngapain kamu yang bawa? Oh, mau cari-cari perhatian sama Jamal ya? Imam mana? Sini. Non, saya cuma mau nyiapin minuman, Non. Ima lagi nyuci. Mending sekarang kamu ke dapur. Kamu gak pantas ada di sini. Ayo! Bisa gak sih anak itu gak nangis terus kerjaannya? Gak bisa lihat orang tenang apa? Pak udah pulang? Pasti Papa capek banget. Duduk dulu. Ini kebetulan banget aku buatin minuman buat Papa. Ini. Saskia, kamu dengar nggak sih anak kamu nangis? Iya, denger mah. Ya kalau dengar samperin dong. Bayi itu kok nangis karena lapar dan haus. Gimana sih kamu? Saskia, kamu urus dulu anaknya. Mama heran nih sama dia ya. Kenapa sih nggak bisa ngurusin bayinya sendiri? Kayak bukan anaknya gitu. Namanya juga ibu baru, mah. Butuh adaptasi. Pak Jamal! Pak Jamal! Pak Jamal! Pak Jamal! Bu, udah, Bu. Nggak usah. Diam, Amar. Biar ibu yang hadapin. Jangan mentang-mentang dia orang kaya. Dia bisa menganiaya kamu. Dia harus dikasih pelajaran. Pak Jamal! Keluar, Pak Jamal! Bu, kayaknya ada yang teriak-teriak dari luar. Iya, seperti ada suara perempuan manggil-manggil Tuan Jamal. Siapa ya? Iya. Sebentar ya, Bu. Ainun ke depan dulu. Keluar, Pak Jamal! Ibu! Jamal!
Jamila, ngapain kamu ada di sini? Heh, saya mau ketemu dengan Pak Jamal. Saya mau minta pertanggungjawaban karena dia sudah menganiaya Amar. Cepat panggil dia. Cepat! Pak Jamal! Jamal! Pak Jamal! Pak Jamal! Pak Jamal! Keluar! Ibu, keluar! Ada urusan apa Anda dengan saya? Saya mau tanya, Pak. Kenapa Bapak pukul anak saya? Udah, Bu. Apa salah dia? Kenapa diam aja? Tolong Pak Jamal yang terhormat. Jawab pertanyaan saya. Kenapa Bapak pukul anak saya? Mau tahu alasannya? Kenapa saya melakukan itu? Karena anak Anda melakukan hal yang tidak sopan dengan istri saya. Anda bilang anak saya berlaku tidak sopan terhadap istri Anda? Enggak, saya nggak percaya. Saya kenal siapa anak saya. Dia tidak mungkin melakukan hal sebodoh itu. Udahlah, Bu. Jangan marah-marah depan rumah orang. Sudah aman. Ibu harus selesaikan ini dengan tuntas. Walau kita miskin. Tapi kita masih punya harga diri, Nak. Ibu tidak mau kamu diperlakukan seperti ini. Pak Jamal, apa buktinya anak saya berlaku tidak sopan terhadap istri Anda? Ibu mau tahu buktinya? Ini, Ainun, istri saya. Ainun? Maksud Pak Jamal? Saya melihatnya sendiri bahwa anak Anda melakukan hal yang tidak sopan dengan istri saya. Ainun si anak haram yang selalu membawa sial. Perempuan yang selalu merebut suami orang. Maksud Bapak, perempuan ini istri Bapak? Iya. Oh, hebat ya kamu Ainun. Hebat sekali kamu. Kamu sudah berhasil merebut orang kaya. Ayo Amar, kita pulang. Ibu nggak mau berurusan sama orang seperti mereka. Ayo, ayo. Nak, siapa perempuan yang manggil-manggil Tuan Jamal? Itu Amar sama ibunya, Bu. Jamilah. Mau ngapain dia datang ke sini, Nak? Dan apa urusannya dia sama Tuan Jamal? Bu Jamila ingin minta pertanggungjawabannya Mas Jamal. Karena udah mukul Amar. Ainun! 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 Iya, Mas. Siapa perempuan tadi yang teriak-teriak? Sepertinya dia kenal kamu banget. Jangan sampai kamu bikin kebohongan lagi ya. Iya, Mas. Ainun memang kenal karena dia ibunya Amar. Dan kami emang tinggal sekampung, Mas. Yaudah sana pergi. Iya, Mas.
ada perempuan dari Jakarta cari Ainun. Dia ingin tahu siapa sih sebetulnya Ainun ini. Jadi ternyata perempuan yang dari Jakarta itu cerita sama kita gengsnya sampai sedih. Ternyata dia di Jakarta ketemu sama si Ainun, Bu Jamilah. Dan tahu Bu Jamilah apa yang Ainun perbuat? Dia telah merebut suami perempuan dari Jakarta itu. Rumah tangganya digonjang-ganjing sama si Ainun. Amar, Ya, Bu. Amar. Jadi betul, Jamal itu yang sudah direbut sama Ainun. Seperti yang diceritakan sama Bu Marni. Iya, Bu. Pak Jamal adalah suaminya Ainun. Pak Jamal adalah orang kaya yang merebut hatinya Ainun. Apa kamu bilang? Merebut? Bukan kabarnya Ainun yang sudah merebut dia. Si Jamal itu udah punya istri kan? Betul, Bu. Tapi Ainun gak pernah merebut Pak Jamal dari istrinya. Ibunya Pak Jamal yang memaksa Ainun untuk menikahi Pak Jamal. Kamu tahu dari mana? Lagian kamu ya, masih aja ngebelain si anak haram itu. Bu, Amar kenal siapa Ainun. Dia tidak sekeji seperti apa yang orang fitnahkan ke dia. Termasuk fitnah yang dikatakan oleh Marni. Halo? Ciko, aku tuh bete banget di rumah. Tiap hari dengerin anak nangis terus. Belum lagi nenek sihir, ngomel kerjaan. Aduh, baru aja aku mau telepon kamu. Ya udah, kita ketemuan tempat biasa ya. Ya udah beneran kita pergi ya. Oke sayang, bye. Bisa jalan-jalan juga. Mau kemana sih? Mau kemana? Mau masuk ke dalam. No, nggak bisa. Pokoknya juragan harus kudu nungguin ini mobil. Karena apa? Karena mobil ini pengasih si Saskia. Mobilnya lebih mahal dari juragan. Jadi nggak boleh sampai dicolong, dicuri, apa dicolong sama orang. Mami, papi ini suaminya Mami. Emangnya supir jaga di mobil? Tetap nggak bisa. Pokoknya juragan harus jagain ini mobil. Karena apa? Takutnya dicolong, dicuri, atau dicolek sama orang. Jangan sampai. Biar Mami looking sebentar mallnya, ya. Juragan, tunggu sini, oke? Di sini. Iya. Jaga. Bentar aja, ya. Terserah kamu, pokoknya kamu pulang dulu ke rumah, bosen. Ya belanja lagi lah, aku masih banyak keperluan yang kurang. Ya udah, boleh, tapi pindah mall aja ya. Boleh. Oh iya sayang, aku mau kasih tahu ke kamu. Bayi yang di rumah sekarang aku udah nggak capek buat nyusuin. Soalnya udah ada Ainun yang nyusuin. Karena itu jeripaya aku sudah menukar bayi itu sama Marni. Marni? Aduh, Juragan? Tunggu sebentar sayang. Hei Juragan! Sini! Bangun! Tadi kamu dengar pembicaraan saya ya? dengar banget. Banget dengar. Marni kan yang tuker bayi, ya kan? Dengar ya Juragan. Kamu jangan sampai ngasih tahu hal ini sama siapapun. Karena kalau sampai kamu kasih tahu berita ini ke siapapun, bukan cuma saya aja yang celaka, tapi istri kamu akan masuk penjara. Wow. Oh my God. Wow. Alhamdulillah. Setuju banget. Biar Marni masuk penjara. Karena saya pernah dimasukin gudang. Bagus. Heh, Juragan. Saya ini ngomong nggak main-main ya.
Kalau sampai kamu ngasih tahu berita ini ke orang lain, saya tidak segan-segan mencabut semua fasilitas yang saya kasih. Jangan. Saya janji, tidak akan cerita sama siapa-siapa. Swear. Bagus. Awas ya. Ya. Sayang, ayo. Ingat. Ya. Lumayan, baunya doang. Aman. Enak juga jalan-jalan di mall sendiri. Ya, puter-puter nyariin Mami. Mami, Nyusul. dengerin dulu. Apa sih? Papi tadi ketemu Saskia. Saskia ada di mall ini? Ya ampun, ini Jakarta kayak nggak ada mall lain aja. Ngapain tuh perempuan kesini? Hah? Cerita apa dia? Ngomong apa dia? Pasti ngomongnya macam-macam kan? Ngomong apa aja terus terang aja. Mami, bisa diem nggak tuh mulut? Iya. Ngerocos aja udah kayak petasan. Papi ini mau ngomong. Tadi ketemu Saskia. Papi nguping. Katanya, Mami sama Saskia tukerin bayi Ainun ya? My God, oh! Dia ngomong kayak gitu. Dasar perempuan ember, mulutnya nggak bisa dijaga, harus dijahit tuh perempuan. Ini kan rahasia negara, Papi. Tapi nggak apa-apa. Ini kita bisa memeras si Saskia supaya apa yang kita mau bisa dikasih sama dia. Tapi Papi, rahasia ini nggak boleh terbongkar oleh siapapun. Gawat, bencana kalau sampai orang bisa tahu. Mami bisa dianggap kriminalisasi, bisa masuk penjaraisasi. Gawat, tapi gawat, jangan sampai, jangan. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih, Papi? Bukannya was-was, waspada? Kok alhamdulillah? Ntar kita bisa ketangkep dong. Ya alhamdulillah. Ya nggak bisa gitu, juragan, jangan alhamdulillah. Amar, setelah ibu pikir-pikir, ternyata kamu mau jadi supirnya Jamal dan gak dibayar cuma karena kamu mau ketemu sama Ainun ya? Hebat banget ya si anak haram itu, sampai bikin kamu mau berkorban. Bu, kenapa sih selalu aja ngebahas masalah ini? Amar udah bilang kan, Amar udah gak ada hubungan apa-apa sama dia. Bahkan perasaan cinta pun udah gak ada, Bu. Terus apa namanya? Sampai kamu rela berkorban jadi supirnya suami Ainun dan gak dibayar? Kamu nyamar pakai ganti nama segala. Aduh, Bu, susah ngejelasin ke Ibu. Ini terjadi secara kebetulan, Bu. Kebetulan. kenapa tiba-tiba ibu bisa ketemu Amar di Jakarta besar ini. Terus Bu, terus ibu ikuti Amar karena ibu yakin Amar itu pasti bersama kamu. Ternyata begitu ibu sampai rumah Amar, ibu ketemu sama Jamila juga.
Jadi Bu Alia tahu rumah Amar alias Rama ada di mana? Iya, saya tahu Tuan. Kalau begitu, Bu Alia tolong antar saya ke rumahnya Amar. Saya akan beri pelajaran buat dia. Ainun, kalau sampai Amar mengaku dia menghamili kamu, aku akan menceraikan kamu. Sabar, Nak. Ini rumahnya. Iya, Pak. Perempuan kampung, mending sekarang kamu beresin semua barang-barang kamu. Karena sebentar lagi kamu pasti akan diusir dari rumah ini. Dan Jamal akan menceraikan kamu. Enggak, Mbak. Mas Jamal nggak akan menceraikan Ainun. Karena emang Amar nggak bersalah apa-apa. Harusnya kamu itu tahu diri. Kalau Jamal tidak mau menceraikan kamu dong yang minta cerai. Lagian, kamu demen ya menderita di rumah ini. Dan ingat satu hal ya, kamu itu tidak akan mungkin dapat apa-apa dari Jamal. Mbak, Allah itu membenci perceraian, Mbak. Iya, tapi saya membenci kamu. Biar mampus. Saskia. Tarjo. Tarjo. Ya, siap ya. Tolongin Ainun. Astagfirullahaladzim. Kok bisa begini, Non? Ay. Ya, Kamu pikir kamu bisa berbuat apapun yang kamu mau di rumah ini? Kamu maunya apa sih? Kamu mau bunuh Ainun? Keluar kamu dari rumah saya! Keluar! Apa? Mama ngusir saya dari rumah ini? Oke, kalau saya sampai keluar dari rumah ini, saya akan membawa anak saya juga keluar dari rumah ini. Bayi itu bisa menjadi malaikat yang menyelamatkan aku dalam rumah ini. Tapi bagaimana kalau Jamal atau nenek lampir itu tahu kalau sebetulnya Habibi itu bukan anakku, tapi anak si Ainun? Masa bodoh. Iya. Heh, ngapain bengong? Udah tahu dia basah amin handuk kayak apa kayak? Iya, saya punya siap sekarang. Iya. Nun, kamu ya sabar ya. Urusan Saskia biar ibu yang urus.
Ada apa ini? Saya mau bertemu dengan anak Anda, Amar. Saya mau bicara secara laki-laki. Belum puas Anda menghajar anak saya. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Ibu masih tanya. Anak ibu tukang bohong. Dia sudah membohongi saya dan menggoda istri saya. Amar! Amar! Iya, Pak. Astagfirullah. Ya. Sebelum kamu menyentuh anak saya, kamu hadapi dulu saya. Sudah saya bilang, jangan coba-coba kamu menyentuh anak saya. Udah, Bu. Ini urusan anak, Bu. Sudah, Ma. Ini urusan ibu. Mau apa? Mau apa? Ibu, Bu. Udah, Bu. Ini urusan anak, Bu. Tapi apa? Udah, Bu. Sini. Sekarang jawab yang jujur. Kalau memang benar kamu menghamili Ainun, detik ini juga saya akan menceraikan Ainun. Pak Jamal. Demi Allah, Pak. Saya nggak pernah berbuat macam-macam sama Ainun. Dari semenjak kita kecil sampai kita pacaran, saya selalu menjaga Ainun, Pak. Karena saya tahu Ainun selalu menjaga kehormatannya. Ainun. Jangan sentuh aku, Mar. Mama. Udah, Din. Biarkan Ainun tenangkan dirinya dulu. Kita lapor polisi, anak. Mau. Ainun malu, Pak Ustaz. Ainun ini suci lagi. Ainun wanita kotor. Istighfar, Ainun, istighfar. Wanita kotor. Istighfar. Bapak tahu kamu anak yang baik, kamu anak yang soleha. Istighfar. Saya kenal Ainun lebih daripada orang lain kenal dia. Saya mencintai Ainun lebih daripada saya mencintai diri saya sendiri. Tapi saya ikhlas, Pak. Kalau Ainun bukan jodoh saya. Ma, saya marah-marah sama Ainun karena saya dengar sendiri. Dia mau meminta cerai dari Jamal. Gak mungkin. Ainun itu perempuan soleha. Kan seperti kamu. Ma, kenapa sih? Mama itu gak pernah percaya sama omongan aku. Aku tuh dengar sendiri, Ma. Kalau sampai Ainun minta cerai, dan salah satu penyebabnya adalah kamu, lebih baik kamu yang keluar dari rumah ini. Dan bukan Ainun. Karena Mama tidak pernah merasa punya menantu sebelum ada Ainun. Jadi Mama gak pernah menganggap aku sebagai menantu Mama. Oke. Kalau aku sampai diceraikan sama Jamal, aku akan membawa anak aku keluar dari rumah ini. Sini anak saya. Hati-hati. Saskia. Ima, bikinin susu. Dalam suriaku bersujud. Permisi, Nyonya. Ini susunya. Taruh aja di situ. Iya. Amar sudah mengakui kalau bukan dia yang menghamili Ainun. Alah, paling cuma bisa-bisanya mereka aja. Mana mungkin Amar mau ngaku? Pasti Ainun sama Amar udah sekongkol untuk menutupi rahasia mereka. Ah, udahlah. Aku mau berangkat kerja.
Gimana Bu? Amar nggak ngaku kan Bu? Ainun takut Bu. Kamu jangan takut Ainun. Jamal nggak mungkin menceraikan kamu. Amar nggak bicara apa-apa. Iya Bu, Ainun bingung banget. Kenapa sih kita tersiksa terus Bu? Kamu yang sabar, nak. Ibu yakin suatu saat Jamal akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bu, Ainun mohon sama Ibu ya. Ibu jangan tinggalin Ainun. Kalau Ibu pergi dari rumah ini, Ainun juga pergi dari rumah ini. Oh, ternyata mereka bersekongkol sama Amar supaya Jamal tidak menceraikan Ainun. Benar-benar licik. Iya, nak. Ibu akan selalu jagain kamu. Ainun, kamu dipanggil Saskia. Buruan kamu ke sana. Iya, Bu. Ainun! Iya, Mbak, ada apa? Kamu kalau denger anak saya nangis langsung datang. Jangan nunggu saya teriak dulu, capek tau nggak? Iya, Mbak. Nih susuin. Saskia, Ibu udah dapat nama untuk anak kamu. Namanya Habibur Rahman. Panggilannya Habibi apa Rahman ya? Namanya kok aneh banget sih, Ma? Susah lagi. Gak ada nama lain apa? Emang apa susahnya sih manggil Habibi apa Rahman gitu? Gimana kalau Habibi aja? Kedengerannya lebih gimana gitu? Mama pasti senang kalau aku menuruti keinginannya. Lagian ngapain juga aku harus mikirin nama anak yang bukan anakku. Saskia, gimana? Iya gak apa-apa, Mah. Namanya Habibi aja. Mungkin Mama ngasih nama Habibi karena punya arti yang bagus ya, Mah. Alhamdulillah. Jadi cucu Mama namanya Habibur Rahman. Panggilannya Habibi, ya? Jadi mulai dari sekarang, Ainun yang jadi babysitter Habibi ya. Saskia, apa nggak lebih baik kalau kita mengambil pengasuh bayi aja? Mah, ngapain lagi ngeluarin uang untuk ngambil babysitter? Mending Ainun aja. Ainun kan jago ngurusin bayi, terus bisa nyusuin lagi. Lumayan kan ngirit. Gak apa-apa kok, Bu. Ainun ikhlas nyusuin Habibi. Lagian Habibi udah Ainun anggap sebagai anak Ainun sendiri. Kamu betul-betul baik, Ainun. Terima kasih ya. Ibu senang. Akhirnya kamu bisa juga mengikhlaskan Ainun menjadi milik Jamal. Iya, Bu. Amar ikhlas. Amar juga nggak mau Ainun diceraikan sama Pak Jamal. Kasihan Ainun. Dia baru aja kehilangan anaknya. Dia pasti akan lebih menderita kalau sampai diceraikan. Akhirnya minggu depan ibu bisa membawa kamu ke rumah Pak Satrio untuk membicarakan masalah hubungan kamu dengan Maura. Seperti yang sudah kita bicarakan dengan almarhum Bapak. Ibu kenapa sih, Bu? Kenapa masih ngomongin perjodohan ini? Bu, lihat kita dong. Kita udah berubah. Amar, ibu udah capek, Nak. Hidup seperti ini. Kalau kamu menikah dengan Maura, hidup kita pasti akan berubah. Bu, sekarang bagaimana kalau Pak Satrio tidak mengizinkan anaknya untuk dijodohkan oleh Amar? Gak mungkin. Karena semua itu sudah dibicarakan dengan almarhum Bapak. Ya mungkin aja dong, Bu. Lihat kita sekarang dong. Kita udah berubah 180 derajat. Apa Pak Satrio masih menerima kita, Bu, dengan kondisi seperti ini? Sadar dong, Bu.
ada makanan juga sih? Ima! Iya, Nyonya. Perempuan gembel itu mana? Tadi sih katanya dia mau masak, tapi malah nyuci. Kayaknya sekarang dia lagi ngejemur deh, Nyonya. Bener-bener ya? Dia itu nggak tahu jadwal masak apa? Susah sih ya kalau gembel suka kelaparan. Nyonya, saya punya hot news. Tadi saya habis nguping pembicaraan Ibu Alia sama Ainun. Mereka membicarakan soal perceraian. Katanya Tuan Jamal nggak akan mungkin menceraikan Ainun. Tapi tenang aja, saya yang akan membuat Jamal menceraikan Ainun. Perempuan stres. Kamu tahu ini jam berapa? Jangan samain dong perut kamu sama orang-orang yang ada di rumah ini. Ayo masak dong, saya lapar. Tugas di dapur kan? Ih, Bu Alia sendiri kan tadi yang bilang Bu Alia mau masak. Malah nyuci lagi. Hih, dasar bekas tukang cuci. Enggak, saya nggak bilang kalau... Banyak alasan ya, mau nyalain saya, jadinya mau nyalain saya. Udah. Mending kamu sekarang ke dapur, urusin semua urusan dapur. Karena semenjak saya usir Mak Gira dari rumah ini, sekarang kamu yang akan menggantikan Mak Gira jadi pembantu. Ayo! Lama. Saskia kemana sih? Jam segini belum juga datang. Sekarang sudah waktunya aku memanfaatkan Saskia. Aku bakal nuntut sama dia kalau anak itu adalah anak dari darah daging bukan Jamal. Sayang, maaf ya aku telat. Biasa ngurusin bayi ribet. Anak dari hasil hubungan gelap maksud kamu? Ciko, jangan pernah ngomong seperti itu. Aku gak mau sampai Jamal dan nenek lampir itu tahu masalah ini. Ciko tidak tahu kalau anak di rumah itu sebetulnya sudah bukan anaknya. Itu adalah anak Ainun. Tapi kalau sampai Ciko membocorkan rahasia ini, maka semua kebohongan yang aku tutup rapat-rapat akan terbongkar. Kamu tenang aja. Kalau kamu bisa memenuhi semua kebutuhan aku, rahasia ini itu gak bakal terbongkar. Sepertinya Ciko akan memanfaatkan rahasia ini untuk memeras aku. Enggak, ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus melakukan sesuatu. Habib kalau deket Ainun nggak pernah nangis, tapi kalau deket Saskia kerjaannya nangis terus. Justru itu yang mau Mama omongin sama kamu. Anak itu seperti punya kedekatan batin sama Ainun. Harusnya dia jadi anak Ainun, bukan anak Saskia. Heran, orang tuh punya anak harusnya seneng, bukannya malah jadi beban. Terus Saskia mana sekarang? Udahlah, Mah, nggak usah dipikirin. Ntar giliran ada, Mama sama Saskia kayak kucing sama anjing. Sekarang giliran nggak ada, Mama nyariin. Udah tau ah, pusing. Hati-hati ya, Pak. Ya. Mas, ini kopernya ketinggalan. Oh iya. Astagfirullahalazim. Terima kasih ya Ainun. Di sini banyak berkas-berkas penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Lihat saja Saskia, apa yang akan aku lakukan buat kamu. Ciko. Ciko, berani-beraninya kamu ke rumah aku. Aku cuma ingin memastikan kalau kamu tidur dalam keadaan nyenyak atau tidak, Saskia. Udahlah, gak usah basa-basi. Sebenarnya kamu mau apa? Aku gak mau apa-apa, Saskia. Biasa. Aku cuma butuh uang 100 juta. Dan itu harus ada besok, Saskia. Gila ya kamu, Ciko. Udah berani ya kamu memeras saya. Saya tahu sekarang. Sebenarnya kamu itu gak pernah cinta sama saya. Kamu cuma mau hartanya Jamal, ya kan? Asal kamu tahu ya, anak itu adalah anak dari darah daging aku. Dan aku berhak untuk menuntut itu, Saskia. Kamu denger ya, Ciko. Anak itu bukan anak aku. Dan bukan juga anak kamu. Anak kita itu sudah meninggal. Perempuan stres. Ngapain kamu di situ? Kamu menguping pembicaraan saya, hah? Kamu udah denger apa aja, hah? Kamu denger apa aja? Jawab. Iya, saya dengar semuanya. Dengar ya perempuan gembel. Saya itu tidak pernah menganggap kamu. Dan Jamal tidak pernah menganggap kamu sebagai mertuanya. Apalagi nenek sihir itu. Sama sekali tidak pernah menganggap kamu sebagai besannya. Jadi kamu jangan pernah macam-macam sama saya. Ngerti? Ngerti? Kalau sampai ada orang di rumah ini tahu tentang Habibi kalau bukan anak kandung saya dan Jamal, saya tidak segan-segan untuk menghabisi kamu. Jangan. Jangan. Kamu sayangkan sama Ainun? Kamu tidak mau kan? Ainun lebih menderita dari sekarang. Dan satu hal lagi. Saya tidak segan-segan untuk menyuruh orang membunuh kalian berdua. Kalau sampai rahasia anak itu terbongkar. Dalam suriaku bersujud. Dan satu hal lagi, saya tidak segan-segan untuk menyuruh orang membunuh kalian berdua. Kalau sampai rahasia anak itu terbongkar. Ngerti kamu? Nah, sekarang Habibi minum susu dulu ya. Tuh, ada Mama Ainun tuh. Sama Mama Ainun dulu ya. Ayo, minum susu. Kalau sampai anak itu ketahuan adalah anak Ainun, mungkin perempuan tua bangka itu akan menyingkirkan aku dari rumah ini. Dan Ainun akan bahagia selama-lamanya. Enggak, ini nggak bisa dibiarkan. Allahu Akbar. Apa-apaan kamu, Ainun? Kamu yang apa-apaan? Sudah berkali-kali saya bilang sama kamu, tiap hari kamu harus susuin anak saya. Bukan malah dikasih susu formula. Maaf Mbak Saskia, tadi pagi Ainun disusuin kok, tapi mungkin hari ini masih lapar. Nggak usah banyak alasan kamu. Sini anak saya. Sini, Saskia hati-hati Mbak. Saskia pelan-pelan Saskia. Saskia itu anak kamu, itu bukan boneka. Mati lama-lama anak itu sama kamu. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anak siapa itu? Kamu dengar ya, Ciko? Anak itu bukan anak aku. Dan bukan juga anak kamu. Anak itu sudah meninggal. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Anak siapa itu?
tidak segan-segan untuk menghabisi kamu. Jangan. Jangan. Kamu sayangkan sama Ainun? Kamu tidak mau kan? Ainun lebih menderita dari sekarang. Dan satu hal lagi, saya tidak segan-segan untuk menyuruh orang membunuh kalian berdua kalau sampai rahasia anak itu terbongkar. Astagfirullahaladzim, Ibu ada apa? Mereka gak boleh nyakitin kamu. Mereka gak boleh nyakitin kamu. Mereka gak boleh nyakitin kamu. Ada apa, Bu? Gak ada yang nyakitin Ainun, Bu. Ainun bisa jaga diri. Mereka mau bunuh kamu. Mereka mau bunuh kamu. Lebih baik bunuh mereka. Ibu yang bunuh mereka sebelum mereka bunuh kamu. Biarin. Ibu mau bunuh mereka. Ibu bunuh mereka. Ibu tenang, Bu. Ya Allah, Ibu tenang, Bu. Ibu tenang. Ainun? Buruan dong, saya ini lapar. Mama, Gimana? Iya, Tuan. Tolong ini, Bu. Papi lihat, Alia dibawa ke kantor polisi sama Saskia sama Jamal.